Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali untuk dapat melanjutkan sesi pembelajaran kita untuk membedah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor 12 tahun 2020 tentang penyimpanan limbah bahan berbahaya dan racun. Insya Allah kita akan mengulik lagi atau mempelajari isi dari peraturan ini sedikit demi sedikit sehingga kita dapat menyelesaikan dari isi peraturan ini. Sebelum kita memulai, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan di dalam mempelajari isi dari peraturan Permen LH ini dan mengambil informasi dan pembelajaran sebanyak mungkin dari peraturan Permen LH ini, sehingga kita dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari ataupun di dalam dunia kerja kita nantinya. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita, yaitu tentang bagaimana sih cara penyimpanan limbah B3 pada bangunan. Pada sesi pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari tentang cara penyimpanan limbah B3 pada kemasan, suatu kemasan. Nah, kalau ini sekarang, pada sesi ini, khusus pada bangunan. Bagaimana Permen LHK menjelaskan cara penyimpanan limbah B3 yang berdasarkan bangunan ini, pada bangunan ini. Nah, yang pertama, di sini disebutkan limbah B3 yang disimpan pada bangunan wajib dilakukan pengemasan. Nah, di sini juga suatu bangunan juga di dalamnya ada kemasan-kemasan LB3 juga. Berarti LB3. Berarti kalau misalnya sini adalah bangunan. Nah, di dalam bangunan ini ada kemasan-kemasan limbah B3. Yang kedua, ayat 2, kewajiban melakukan pengemasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan bagi limbah B3 apa? Nah, ini ada pengecualian untuk limbah B3 yang dimaksud pada ayat 1 ini, yaitu yang pertama adalah sumber spesifik khusus. Jadi ada sumber spesifik khusus. Apa aja sumber spesifik khusus? Nanti kita akan pelajari. Apa saja sumber spesifik khusus yang dimaksud dari ayat 2 pasal 19 ini. Yang kedua berupa peralatan elektronik utuh. Nah, peralatan elektronik utuh itu dikecualikan bagi limbah B3. Karena kenapa? Karena ada beberapa peralatan elektronik itu juga mengandung peralatan elektronik yang usang ya atau rusak, itu juga mengandung B3-nya. Nah, yang ketiga tidak berbentuk fase cair, debu. Di sini tidak berbentuk fase cair, debu, dross, gram logam, dan cacahan. Nah, disinilah pengecualian bagi limbah B3 yang dimaksud pada kemasan pada nomor 1 loh. Ini gimana maksudnya tidak berbentuk fase cair, debu, dross, gram logam, dan cacahan? Nanti akan dijelaskan di selanjutnya. Nah, di sini dijelaskan secara detail dari pasal 19 ayat 1 tadi. Kemasan yang dimaksud itu kemasan apa? Nah, pengemasan sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat 1 itu menggunakan kemasan berupa drum, yang kedua jumbo bag, yang ketiga tangki intermediate atau bulk container, tangki intermediate bulk container atau disingkat dengan IBC, dan yang terakhir adalah container. Nah, inilah 4 kemasan yang dimaksud pada ayat 1 pasal 19 tadi. Jadi suatu bangunan tadi, kalau kita ada bangunan di sini, nah di dalam bangunan ini ada kemasan-kemasan. Kemasan-kemasan tadi ya. Kemasan-kemasan ini berupa apa? Berupa drum atau jumbo bag atau tangki intermediate
bulk container atau IBC, dan yang terakhir adalah container. Nah, yang kedua, ayat 2, kemasan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini wajib diletakkan simbol dan label B3. Nah, ini harus diletakkan simbol dan label B3 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, untuk bagaimana sih penentuan simbol dan label B3 ini sudah kita pelajari di sesi khusus untuk bagaimana peraturan pemerintah itu mendetailkan bentuk simbol dan bagaimana cara membuat simbol dan label dari limbah B3 tersebut. Dan juga kita juga sudah mempelajari bagaimana simbol dan label yang khusus untuk B3-nya itu sendiri. Nah, silakan teman-teman mempelajari di video khusus untuk bagaimana cara pembuatan simbol dan label limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, yang pasal 21 ayat 1 disebutkan bahwa penyimpanan limbah B3 di sini, penyimpanan limbah B3 dengan menggunakan drum sebagaimana pasal 20 ayat 1 huruf A tadi, yang tadi ini ya, drum ini wajib memenuhi persyaratan. Nah, drum itu sendiri juga tidak sembarangan. Drum itu juga harus memiliki persyaratan menurut peraturan ini, yaitu peraturan nomor 12 ini, yaitu ditumpuk berdasarkan jenis kemasan. Nah, boleh drum ini ditumpuk, tapi berdasarkan jenis kemasannya. Jadi, drum 1 ditumpuk dengan drum 2, misalnya kayak gini ya. Nah, boleh. Tetapi berdasarkan jenis kemasannya. Yang kedua, jarak antara tumpukan kemasan dengan atap paling rendah 1 meter. Nah, berarti di sini bukan tumpukannya seperti ini. Tumpukannya bukan seperti ini berdasarkan peraturan peraturan ayat 1 pasal 22. Berarti antara drum 1, nah itu dengan drum 2 itu punya ketinggian 1 meter. Berarti di sini nantinya ada drum lagi. Nah, di sini ada nanti dibuat seperti apa ya? Suatu papan lagi nantinya atau lantai lagi, lantai 2 untuk meletakkan drum di atas drum ini. Jadi teknik peletakan drumnya tidak langsung ditumpuk, ditumpuk seperti ini. Tapi tumpukannya mempunyai celah, yaitu kurang lebih 1 meter tadi. Yang ketiga, disimpan dengan sistem blok dengan ketentuan. Nah, berarti sistemnya ini sistem blok, ketentuannya apa? Yang pertama, sistem blok kayak gini ya, nanti ada, kalau misalnya bentuknya seperti ini misalnya. Nah, nanti di sini ada drum. Dan di sini juga ada drum lagi. Nah, nanti di sini ada 1 meter tingginya. Lalu di sini juga ada lagi tempat drum. Nah, di sini juga tingginya 1 meter. Lalu di sini ada tempat lagi drum atasnya, lantai 2-nya. Nah, setiap blok terdiri dari 2 atau 3. Nah, yang kedua memiliki lebar gang antar blok paling sedikit 60 cm. Nah, berarti apa? Berarti di sini bloknya itu setiap blok terdiri atas 2 atau 3. Berarti ini ada 2 atau di sini ada lagi 3. Nah, seperti itu. Jadi tidak terlalu banyak. Nah, setiap blok ini jaraknya itu 60 cm. Atau disesuaikan dengan kebutuhan operasional untuk lalu lintas manusia di sininya nanti. Di sini kan ada operasional untuk untuk manusia juga ya, untuk jalan, untuk menaruhkan kemasan-kemasannya. Atau di sini untuk pengangkut forklift. Nah, di sini kan paling sedikit ya, jadi ini minimal 60 cm. Boleh lebih besar dari itu tergantung dari
Ya, forkliftnya ini lebarnya berapa? Nah, dulu di sini disebutkan tumpukan berdasarkan jenis kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A. Jadi, tumpukan pada ayat huruf A ini ditumpuk berdasarkan jenis kemasan dilakukan dengan ketentuan juga. Nah, di sini ada ketentuan juga untuk penumpukannya. Yang pertama itu adalah untuk kemasan berupa drum logam. Ini drum logam dengan kapasitas 200 liter. Tumpukan paling banyak 3 lapis dengan setiap lapis diberi alas palet atau 4 drum. Dan atau jadinya maksudnya gimana gini. Di sini misalnya tadi ada itu ya, blok 1. Ini ada tempat drumnya. Lalu ini tingginya tadi harus 1 meter. Lalu ini lantai 2-nya untuk penyimpanan drumnya. Nah, di sini drum ini kapasitasnya 200 liter. Nah, dan tumpukannya paling banyak 3 lapis. Di sini ada lapisan ketiga lagi kalau mau nambah lagi gitu. Dengan ketinggian 1 meter dan di sini ada drum lagi lantai 3-nya untuk penyimpanan drum. Jadi ada paling banyak itu tumpukannya 3 lapis. Nah, setiap lapisan 1, 2, 3 ya. 3 lapisan tumpukannya. Nah, setiap lapisan ini diberi alas plat untuk 4 drum. Jadi ada alat plat, di sini ada alas plat, tapi khusus untuk 4 drum. Ini di sini ada 4 drum dikasih alas plat, di sini juga 4 drum dikasih alat plat lagi gitu. Nah. Itu yang pertama. Dan atau itu untuk yang drum logam ya. Kalau yang drum plastik dengan kapasitas juga 200 liter, tumpukan paling banyak 3 lapis dengan setiap lapis diberi alat plat 4 drum. Nah, bedanya apa? Ini juga ada 3 lapis juga ya, ke atas 3 lapis, dan setiap lapis diberi alat 4 drum. Jadi kalau ini 3 tadi yang logam itu 3, kalau si plastik itu dikasih platnya itu ada lapisan platnya itu adalah lapisan paletnya itu 4. Nah, seperti ini. Dan yang kedua, tumpukan lebih dari 3 lapis. Tumpukan lebih dari 3 lapis. Wajib menggunakan rak penyimpanan. Nah, kalau ini 3 lapis ya, 3 lapis dia menggunakan lapisannya setiap lapisan itu menggunakan palet untuk 4 drum. Nah, namun kalau dia lebih dari 3 lapis, misalnya 4 lapis atau 4 tingkatan maksudnya ya, 4 tingkatan gitu. Tingkatan pertama, di sini ada tingkatan kedua lagi. Di sini ada tingkatan ketiga lagi. Ini ada tingkatan keempat lagi misalnya. Nah, wajib menggunakan rak penyimpanan. Jadi bentuk lapisannya ini berupa rak penyimpanan. Nih, rak penyimpanan. Selanjutnya, penyimpanan limbah B3 dengan menggunakan jumbo bag sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 huruf B wajib memenuhi persyaratan. Kalau ini jumbo bag tadi ya, yang pada bagian ini drum sudah tadi, cara penggunaan drum, cara bagaimana penarukan drum di tempat bangunan. Sekarang kita bahas tentang yang
jumbo bag. Nah, persyaratannya yang pertama disimpan dengan sistem blok juga, seperti yang drum tadi. Yang kedua, tumpukan setiap blok. Jadi tumpukan setiap blok paling banyak 2 lapis. Nah, berarti di sini kalau drum tadi 3 lapis paling banyak untuk yang logam, tapi kalau yang kalau yang plastik boleh 3 atau boleh lebih dari 3. Nah, kalau yang sistemnya jumbo bag itu hanya 2 lapis. Lapisan pertama misalnya, nah ini lapisan kedua. Nah, hanya 2 lapis. Lapisan paling bawah dialasi pelet juga. Nah, lapisan di bawah ini juga dialasi pelet. Pelet ini apa? Tinggal kalian cari aja, searching di Google pelet, palet itu bentuknya seperti apa. Begitu juga jumbo bag. Jumbo bag ini seperti apa? Bag ya, tapi jumbo, bentuknya jumbo bagnya. Yang ketiga, lebar gang antar blok paling sedikit 60 cm, sama tadi ya. Jadi misalnya ini blok 1, ini blok 2. Nah, lebarnya ini paling sedikit 60 cm. Paling sedikit atau minimal. Nah, tapi di sini boleh lebih, disesuaikan dengan kebutuhan operasional untuk lalu lintas manusia dan kendaraan pengangkut, misalnya forklift. Nah, kalau yang ayat 4 menyebutkan bahwa kalau penyimpanan limbah B3 dengan menggunakan tangki intermediate bulk container atau IBC, kita ulang lagi, kalau yang tadi drum sudah, kalau jumbo bag hampir mirip tadi, tapi cuma 2 lapisan. Kalau ini 3, boleh 3 untuk logam. Boleh paling banyak logam 3, logam atau plastik tadi. Namun plastik juga boleh lebih dari 3. Kalau drumnya bentuknya plastik lebih dari 3. Kalau jumbo bag, ini untuk itu ya lapisannya. Nah, kalau jumbo bag itu paling banyak 2 lapisan. Nah, yang ketiga, kita akan membahas bagaimana tentang tangki intermediate bulk container. Di di ayat 4 ini disebutkan bahwa untuk IBC itu disimpan dengan sistem blok juga. Nah, sistem blok, selalu sistem blok. Yang kedua, tumpukannya disesuaikan dengan tinggi bangunan. Dengan memperhatikan jarak antar tumpukan kemasan dengan atap paling rendah 1 meter. Nah, misalnya di sini, di bangunan. Nah, paling tinggi tumpukan kemasannya ini dengan paling tinggi atapnya ini, jaraknya ini misalnya bagian sini ya nanti. Nah, ini paling tinggi 1 meter dari IBC-nya. Jadi harus ada lowong 1 meter dari atap untuk tempat penyimpanan intermediate-nya. Yang ketiga, lebar gang antar blok paling sedikit 60 cm seperti tadi ya. Kalau misalnya sini blok 1, blok 2. Nah, lebar gangnya ini untuk jalannya ini itu 60 cm lalu lintas manusia dan kendaraan forklift. Boleh lebih sesuai dengan kebutuhan operasional. Nah, bagaimana bentuk tangki intermediate bulk container? Nah, kalian bisa searching di internet juga udah banyak itu untuk bentuk intermediate bulk container atau IBC. Yang selanjutnya ayat 5 disebutkan bahwa penyimpanan limbah B3 dengan menggunakan kontainer sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat 1, ini yang terakhir ya. Yang terakhir dari yang ini. Kemasan, bentuk kemasannya drum, jumbo, tangki intermediate, kalau yang terakhir adalah kontainernya. Oke, yang kontainer itu memenuhi persyaratan yang pertama, permukaan tanah tidak bergelombang. Nah,
tanahnya itu tidak bergelombang, wajib tidak bergelombang, memiliki kemiringan paling besar 1%. Jadi ada kemiringan paling besar 1% dari kemiringan tanahnya itu ya. Kemiringan tanah itu memiliki kemiringan 1% tadi. Misalnya tadi ini bangunan. Nah, di sini ada kemiringan kurang lebih 1%. Nah, ini 1% kemiringannya. Yang kedua, dilengkapi saluran drainase untuk penampungan ceceran limbah B3. Nah, ini tadi yang pertama tadi untuk 100% kenapa? Untuk kita di ceceran B3-nya, kalau misalnya ada ceceran B3, karena kita masukkan limbah B3 di dalam kontainer, nah aliran dari limbahnya itu bisa jatuh kepada bagian tertentu. Di mana? Di saluran drainasenya. Makanya di sini harus dilengkapi saluran drainase untuk menampungan ceceran B3-nya tadi. Yang ketiga, terlindung dari penyinaran matahari dan masuknya air hujan secara langsung. Nah, ini juga. Jadi harus terlindung dari sinar matahari dan air hujan secara langsung. Kenapa air hujan? Ya tadi, karena kalau kena kontainernya kena air hujan, berarti air hujannya mengenai ya limbah B3, sehingga air hujannya juga akan membawa limbah B3 ke lingkungan. Nah, selain persyaratan kemasan sebagaimana dimaksud pasal 20 dan 21, LB3 yang disimpan pada bangunan harus memenuhi ketentuan juga. Nah, di sini ketentuan apa? Limbah B3 selain yang tadi kita pelajari, yang pertama adalah dikemas sesuai dengan jenis, nah karakteristik dan atau kompatibilitasnya. Nah, harus setiap kemasan itu harus sesuai dengan jenisnya, karakteristik dan kompatibilitasnya. Bagaimana kita tahu jenis dan karakteristiknya ini? Ini kita sudah jelaskan di video sebelumnya tentang ini adanya di dalam pembuatan simbol dan label B3. Kayaknya di sini juga ada ya. Di awal-awal video ini juga ada jenis dan karakteristik dari limbah B3. Yang kedua, mempertimbangkan terjadinya pengembangan volume limbah B3. Nah, pembentukan gas dan terjadinya kenaikan tekanan. Nah, ini juga suatu bangunan, tempat kontainer tadi, kita juga harus perhatikan ketika kita menyimpan limbah B3, misalnya di dalam kontainer, kita juga harus perhatikan apakah limbah B3-nya ini nanti akan menghasilkan gas, sehingga terbentuknya gas, tadi pembentukan gas, atau terjadinya kenaikan tekanan, atau adanya pengembangan volume limbah B3 pada apa? Pada kontainer tadi. Nah, ini juga harus dipertimbangkan terjadinya pengembangan volume limbah B3, pembentukan gas, dan terjadinya kenaikan tekanan tadi. Nah, demikian untuk pembahasan kita kali ini, pembahasan untuk cara penyimpanan limbah B3 pada bangunan. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita yang lebih spesifik untuk ke depannya, yaitu cara penyimpanan limbah B3 pada tangki dan atau kontainer. Itu bagaimana nanti insya Allah kita akan sambung di sesi berikutnya. Bila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom video. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakallahu fikum.